Iya. Kemudian ada juga kalangan teman-teman oknum-oknum Kristen yang menganggap batu Hajar Aswad menghapus dosa. Mana ada batu Hajar Aswad menghapus dosa? Lo ada hadisnya, yang menghapus dosa itu amal perbuatan kita. Contoh, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh pengharapan, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Jadi yang menghapus dosa itu bukan puasanya, tetapi amal perbuatan kita ketika kita menjalankan syariat berpuasa. Begitupun ada segelintir orang-orang di luar Tuhan yang mengatakan batu Hajar Aswad menghapus dosa. Bukan batunya, tetapi amal perbuatan kita, sunnah Nabi ketika mencium batu Hajar Aswad. Amal perbuatannya, bahkan Bunda, ketika kita menyingkirkan batu di jalan, itu menghapuskan dosa. Ketika kita berwudu, menghapuskan dosa. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, ya, tersenyum nih, saya ketemu saudara kita, ya, ketemu teman-teman, kemudian saya tersenyum, itu juga menghapus dosa. Apakah yang menghapus dosa Jabat itu tangan, teman-teman jabat saya? Jabat Jabat tangan juga menghapus dosa. Jadi inilah yang kadang salah persepsi loh. Orang batu menghapus dosa, padahal bukan batunya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu unek-unek terhadap Islam, tanya kepada umat Islam. Jangan tanya kepada pembenci Islam, karena akan dipelintirkan gitu. Banyak hadisnya itu. Tersenyum sodakoh menghapus dosa. Kita kemudian menengok orang yang sakit menghapus dosa. Apakah orang yang sakit menghapus dosa kita? Tetapi perbuatan kebaikan kita lah yang menghapus dosa. Sebagaimana sabda sang ruaha Ahmed Ahmad, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, kata Rasul, tidak akan disayangi. Gitu. Buah dari rasa sayang kita sampaikan kepada orang lain dengan tersenyum, dengan menyingkirkan batu di jalan, duri di jalan, Allah hapus dosa-dosa kita. Bukan durinya yang menghapus dosa, bukan teman-teman kita yang menghapus dosa, tetapi ketika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, itulah yang akan menyebabkan Allah ridho dan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Bunda. Terima kasih. Iya, iya, Bang. Jadi yang kalau menunaikan ini Ka'bah. Suaranya mendem. Halo. Endem. Halo. Nah. Ya, jadi kalau menunaikan haji, mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu perintah siapa ya? Itu syariat dari Nabi Syariat, Muhammad ya, ya. Jadi itu, iya betul. Oh, syariat itu kayak kalau di dalam Kristen itu liturgi, ya, ada sakramen, ada liturgi. Nah, itu liturgi bagiannya, tata cara ibadah. Tapi kalau dalam Islam, tata cara ibadah mengacu kepada Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku loh, ini caranya. Nah, prosesi ibadah di dalam ibadah haji itu menapaktilasi kisah Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Begitu Bunda. Ya, sedikit sebelum pamit mau sholat. Boleh silakan Ustaz Ali. Terputus. Karena memang perintah di dalam Al-Quran itu kan bunyi ayatnya ada Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, lakukanlah ibadah haji dan umroh, niatkan karena Allah. Itu salah satu ayatnya. Nah, bagaimana di situ juga meneruskan ajaran yang sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggikan Ka'bah beserta anaknya, di mana di situ dikatakan, ada tertulis juga di surah Al-Baqarah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah beserta anaknya, dia berdoa dimohonkan agar diutus seorang utusan Rasulullah, utusan Allah di tanah Arab itu dari kalangan mereka, keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail dan seterusnya.
Maka dijelaskan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu firman Allah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran terus berkumandang yang berawal dari tanah Mekah itu, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, dan menyucikan mereka. Ajaran Rasulullah itu ketika membacakan firman Tuhan, mengajarkan tentang hikmah, ajaran kebaikan, mengajak mereka, menyucikan mereka dari apa? Dari perkara-perkara kemusyrikan dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang tercela. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi sudah ada sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Maka Nabi terakhir menjawab dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana di situ beliau membersihkan mereka tanah Mekah dari praktek-praktek kemusyrikan, praktek-praktek penyembahan kepada berhala, kepada api dan seterusnya. Iya. Jadi Hajar Aswad itu bukan sesembahan ya, seperti sesembahan. Maksudnya bukan berarti mencium terus menyembah dia. Ya, begitu ya. Bukan. Bukan. Amal perbuatan, baik kebaikan tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi itu Aku izin asar para ustadz semua. liturgi, seperti liturgi gitu ya. Jadi turun temurun begitu ya. Diikutin, jadi tidak terputus. Begitu. Ya, itu saja. Monggo yang lain aku izin geser dulu standby. Mungkin cek Kang Yonat lanjut. Mungkin aku WIB sudah masuk waktu asar, jadi harus laporan dulu kepada Tuhannya Yesus, karena kami masih diberi umur panjang. Kami akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Itu ya. Halo. Maaf. Iya, jadi ya itu aja. Mungkin yang di bawah mau naik, silakan ya. Sudah, pertanyaan saya sudah dan sudah dijawab. Selamat sore. Iya, sore. Sore. Ini Mbak Dira sudah selesai? Iya, saya mau turun. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua ya yang di bawah. Terima kasih banyak sudah berbagi juga. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih juga Bu. Iya, semuanya ya, Bang Zuma, Bang Kristolog, Kakak host, terima kasih ya. Pertanyaan saya sudah dijawab dengan jelas. Oke, nanti kalau saya bertanya lagi. Koreksi bentar, koreksi, bukan Bang Kristolog, Mbak Sugi, bukan Kristolog. Sugi ya, namanya Bang Sugi. Kristolog. Iya. Ya, saya nyebut gelarnya aja Kristolog. Oke ya, Bang Sugi ya. Makasih ya Bang semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Makasih Kak Dira. Pencerahannya, penjelasan, jawabannya, pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Direspon lagi. Yang nanti kalau saya bertanya, silakan. Boleh ya, nanti ya. Lain kali kalau saya jalan-jalan ke room ini, boleh kah? Boleh Bu. Boleh Kak Dira, boleh banget Kak Dira. Apalagi asadu. Lanjut. Santun banget ya Kak Diranya ya. Santun, seneng diskusi sama Kak Dira nih. Iya, kita kalau bertanya begitu, kita harus menghargai penjelasan dan jawaban dari teman-teman Muslim, karena itu iman kepercayaan mereka. Kita kan tidak menguasai ayat di dalam Al-Quran, kita juga tidak mengerti. Yang lebih paham dan mengerti itu teman-teman Muslim, bukan Kristen. Jadi kalau mereka menjawab, kita harus menghargai itu penting. Ya, itu penting banget Kak. Jadi itu saya kemarin itu sempat ya kadang berkuar-kuar juga, kadang ya kalau apalagi kalau dapat teman-teman Muslim yang apa ya, yang ada juga yang berkata-kata kasar gitu ya kan. Jadi emosi saya kan. Jadi saya juga melontarkan kata-kata kasar. Nah, setelah itu saya menyesal gitu. Ternyata nggak boleh gitu ya, yang diajarkan di dalam Kristen juga itu kan nggak boleh kita menghakimi atau menjelekkan ya apalagi beda agama ya, kita nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi saya menyesal, makanya saya kemarin scroll ke bawah, dapatlah postingan itu.
Nah, sebagai manusia biasa, saya penasaran dong cara rasa ingin tahu tuh ada. Postingan itu tuh bikin pertanyaan di